Amin Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita semuanya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan ini mestinya Bapak Haji Kartono sesuai dengan jadwal tadi malam WA untuk menggantikan atau tukar dengan saya untuk jadwal yang akan datang, beliau yang akan mengisinya. Jamaah subuh rahimahullah, pada kesempatan ini akan kami sampaikan hadis riwayat Imam Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad isma sita fa innaka mayyitun. Jadi hadis ini berisi nasihat dari malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada hakikatnya nasihat ini disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat dari malaikat Jibril, isma sita fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, karena sesungguhnya kamu pasti akan mati. Sesungguhnya kamu pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya kematian adalah kepastian. Siapapun orangnya, baik tua, muda, remaja, anak-anak, kaya, miskin, punya jabatan maupun tidak punya jabatan, penguasa maupun rakyat jelata, orang-orang yang dimuliakan maupun orang-orang yang tidak dimuliakan, semua pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya kematian itu siapapun akan merasakannya. Dan datangnya kematian itu manusia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Jangankan berbuat, berpikir pun kita tidak akan mampu, karena badan kita atau jasad kita ini sudah terlepas oleh roh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimuna. Apabila ajal kematian datang, maka tidak bisa ditunda-tunda. Pada saat itu juga, maka kita bisa melihat bahwasanya kematian itu di mana tempatnya. Ya, ketika kita sholat bisa meninggal, ya, ketika sakit di rumah kita bisa meninggal, ketika kita sakit di rumah sakit juga meninggal, di jalan raya juga bisa meninggal. Itulah namanya kematian, tidak bisa ditunda-tunda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia, ini adalah tujuannya untuk beribadah, tunduk dan patuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuh
dalam hal ibadah kepada Allah harus sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ibadah. Oleh karena itu pesan malaikat Jibril, "Ismasita fa innaka mayitun," ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebebasan kita untuk berbuat apapun, bahkan untuk berbuat melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan melanggar tujuan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kita harus ingat, fa innaka mayitun, bahwa sesungguhnya kita nanti akan meninggal, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah subuh rahimakumullah. Nah, dengan mengingat kematian ini, kita sebagai manusia harus mampu untuk menjadikan bekal kehidupan kita di dunia ini untuk hidup yang sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun," dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. "Wa innal daral akhirata lahiyal hayawan," dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sebenarnya. Jadi kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau, ya, main-main. Maka oleh karena itu kita harus mampu mempersiapkan kehidupan di dunia ini untuk mencapai kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Jamaah subuh rahimakumullah. Dengan demikian kita harus mampu menjadikan hidup kita tidak mengalami kerugian. Sebagaimana dalam firman Allah, "Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Wal asri, demi masa, demi waktu. Jangan sampai kehidupan kita ini dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad sebagai utusan Allah. Wa amilus solihati, dan berbuat kebaikan, berbuat amal nyata, sehingga menjadikan iman ini diisi dengan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka momen Ramadan ini sebagai wujud amal kebaikan kita, maka kita harus mampu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk beramal ibadah sebagai bekal nanti hidup di akhirat nanti. Kemudian yang terakhir, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati, saling mengingatkan, karena manusia ini adalah tempatnya lupa. Ya, satu hari diingatkan, besok akan lupa. Ya, maka kalau satu hari diingatkan dan selanjutnya tidak lupa, itu bukan manusia. Maka kajian-kajian seperti ini harus kita isi terus, ya, karena untuk mengecas, untuk mengingatkan diri kita. Wa tawassaw bis sabr, dan penuh kesabaran. Itulah yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya, agar hidup kita tidak rugi, dan kita harus mengingat kematian, karena hidup yang sebenarnya adalah hidup di akhirat. Jamaah subuh rahimahullah. Itulah pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.